Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sistem tanah paksa atau kultur stelsel di Indonesia. Sistem ini sebenarnya bernama kultur stelsel yang secara harfiah berarti sistem kultivasi. Oleh sejarawan Indonesia, kultur stelsel disebut sebagai sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van der Bos pada tahun 1830. Peraturan ini mewajibkan seluruh penduduk menanam kopi, tebu, teh, tarung, dan tanaman komoditas ekspor lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pelaksanaan sistem tanam paksa di Jawa tahun 1830 sampai 1870 dilakukan karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih memperoleh keuntungan besar, sistem ini malah menimbulkan kerugian dengan turunnya pendapatan dari hasil pertanian. Inilah yang kemudian menjadi dasar Van der Bos mencetuskan sistem tanam paksa sejak ia mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Kebijakan kultur stelsel pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda menjadi pulih selepas krisis usai Perang Jawa. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Aturan tanam paksa Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo dalam sejarah perkebunan di Indonesia. Kajian Sosial Ekonomi tahun 1991 yang dikutip dari Lembaran Negara nomor 22 tahun 1834 menyebutkan sistem tanam paksa dijalankan dengan aturan sebagai berikut. Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Tanah yang disediakan untuk penanaman perdagangan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. Bagi tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pajak tanah. Apabila nilai hasil tanaman perdagangan melebihi pajak tanah yang harus dibayar, maka selisih positifnya harus diberikan kepada rakyat. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Penduduk desa mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala yang telah ditugaskan. Tetapi dalam prakteknya terjadi banyak penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, antara lain yaitu sebagai berikut. Salah satu penyebab terjadinya banyak praktek penyimpangan ini adalah para pejabat lokal yang tergiur janji dari pemerintahan kolonial yang menerapkan kultur prosenten atau prosenan tanam. Penerapan sistem tanam paksa di Indonesia juga menimbulkan beberapa dampak positif bagi Belanda dan dampak negatif bagi Indonesia. Berikut adalah beberapa dampaknya. Ada beberapa tokoh intelektual Belanda yang memprotes kultur stelsel karena terjadi banyak penyelewengan, seperti Edward Douwes-Dekker, Baron van Houvel, Franzen van de Putten, dan lainnya. Edward Douwes-Dekker misalnya merilis buku berjudul Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli. Buku yang diterbitkan pada 1830 ini mengungkapkan berbagai penyelewengan tanam paksa dan penindasan pemerintah kolonial di Jawa. Banyaknya protes dan reaksi yang muncul membuat pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa secara bertahap. Kultur stelsel resmi dihapus sejak tahun 1870 berdasarkan undang-undang.